Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifra Ramadhani Alwiah dengan NIM 1118043000012 kelas PM 6B dengan jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum. Dengan ini saya bermaksud untuk membuat overview materi politik hukum Islam di Indonesia. Adapun materi-materi yang saya akan bahas yaitu yang pertama, pengertian politik hukum Islam. Yang kedua, sejarah politik hukum Islam di Indonesia beserta tokoh dan pemikirannya. Yang ketiga, Piagam Jakarta, landasan politik hukum Islam yang kontroversial. Yang keempat, hubungan agama dan negara. Yang kelima, politik hukum Islam di Indonesia pada era Orde Baru. Yang terakhir, dinamika legislasi hukum Islam di masa Orde Baru. Langsung saja saya akan membahas materi yang pertama, yaitu pengertian politik hukum Islam. Nah, di dalam materi ini terdapat poin-poin penting yang perlu kita ketahui, yaitu pengertian politik, pengertian hukum, pengertian politik hukum, serta pengertian politik hukum Islam. Dan juga yang dapat kita pahami bahwa di dalam materi ini terdapat pula hubungan politik dan hukum, serta prospek penerapan hukum Islam di Indonesia. Langsung saja, poin pertama yaitu pengertian politik. Nah, pengertian politik di sini adalah ilmu yang membahas tentang hubungan yang menjelaskan aktivitas pemerintah, yang dimana masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan, kebijakan dan hukum-hukum yang menjadi sarana pengaturan masyarakat dan cita-cita yang hendak dicapai oleh sebuah negara atau sebuah bangsa. Nah, poin kedua yaitu pengertian hukum serta pengertian politik hukum. Pengertian hukum adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku masyarakat yang diakui secara berkelompok oleh masyarakat, yang disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat dalam suatu negara. Sedangkan pengertian politik hukum menurut para ahli, salah satunya yaitu menurut Soedarto, bahwasanya politik adalah sebagai kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang dikandung dalam masyarakat dan menciptainya apa yang dicita-citakannya. Nah, dari tiga pengertian itu tadi dapat kita simpulkan bahwasanya politik hukum Islam merupakan konsep yang mengatur tatanan kehidupan bernegara dan beragama di negara Islam itu sendiri. Nah, selanjutnya poin tentang hubungan politik dan hukum. Nah, hubungan antara politik dan hukum diibaratkan dua sisi mata uang logam, yang artinya bahwa hubungan antara keduanya ini sangat erat, sangat berkaitan, saling berhubungan satu sama lain. Nah, politik determinan atas hukum artinya bahwa proses hukum sangat dipengaruhi oleh proses politik, dan dalam kenyataan hukum itu selalu dikalahkan dengan proses politik. Hukum merupakan produk politik, sehingga karakter setiap produk hukum akan sangat ditentukan atau diwarnai oleh konfigurasi politik yang melahirkan. Selanjutnya, poin prospek penerapan hukum Islam di Indonesia. Nah, adapun 4 hal yang menjadi variabel penting dalam membahas tentang prospek penerapan hukum Islam di Indonesia, yaitu yang pertama,
karakter masyarakat modern. Yang kedua, tingkat akomodasi hukum Islam terhadap perkembangan zaman. Yang ketiga, kondisi sosial politik. Yang keempat, kesadaran hukum umat Islam mengamalkan ajaran agamanya. Nah, selanjutnya materi yang kedua, yaitu sejarah politik Islam di Indonesia, beserta tokoh-tokoh dan pemikirannya. Nah, yang pertama, sejarah politik Islam di Indonesia. Dalam hal ini, agama Islam masuk ke Indonesia pada awal Hijriyah, pada abad ke-13 Masehi, oleh pedagang Islam dari Gujarat. Dan daerah yang pertama kali yang menjadi pusat penyebaran agama Islam yaitu daerah Aceh. Dari perkembangan politik Islam di Indonesia telah mengalami perjalanan yang cukup panjang, dari masa kolonial sampai dengan masa reformasi, yang dimana di dalamnya terdapat peristiwa-peristiwa politik hukum Islam. Selanjutnya, poin kedua yaitu tokoh-tokoh politik hukum Islam di Indonesia beserta pemikirannya. Yang pertama ada Haji Agus Salim, yang dimana dalam pemikirannya beliau mengatakan bahwasanya dalam pemerintahan Islam mengakui bentuk pemerintahan raja atau biasa disebut dengan sistem monarki atau bentuk pemerintahan republik. Namun apapun bentuk dari pemerintahan tersebut, yang terpenting harus sama-sama menjunjung tinggi hukum-hukum Allah atau Al-Quran. Nah, Haji Agus Salim juga mengatakan bahwasanya apapun bentuk dari suatu pemerintahan tetap harus tunduk dan mengakui hukum-hukum Tuhan walaupun suara rakyat banyak yang menolaknya. Yang kedua, tokoh Muhammad Nasir. Nah, dalam partai politik pada masa Muhammad Nasir memiliki landasan asas atau pondasi yang kuat berupa Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Sehingga tujuan pondasi partai politik Islam pada masa itu adalah menjadi hamba Allah yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Menurut Muhammad Nasir, Islam hanya mengatur dasar dan pokok-pokok yang mengatur manusia, yang kepentingannya dan keperluannya tidak akan pernah berubah-ubah. Selanjutnya, tokoh politik hukum Islam di Indonesia yaitu Kartosuwirjo. Menurut beliau bahwasanya bentuk negara yang paling relevan dalam ajaran Islam adalah demokrasi. Mengenai Pancasila, Kartosuwirjo cenderung tidak bisa bersifat realistis. Ia dengan tegas menolak Pancasila sebagai sebuah dasar negara. Menurutnya bahwa ideologi Islam ialah lebih sempurna daripada ideologi Pancasila, sehingga ia menolak terhadap negara Republik Indonesia. Yang terakhir, tokoh yang terakhir yaitu Wahid Hasyim. Menurut Wahid Hasyim, yang dapat menjadi presiden dan wakil presiden hanyalah orang Indonesia asli yang beragama Islam, karena buat masyarakat Islam penting sekali berhubungan antara pemerintahannya dan masyarakatnya. Artinya, jika presiden orang Islam, maka perintah-perintah yang berbau Islam akan besar pengaruhnya. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu Piagam Jakarta, landasan politik hukum Islam yang kontroversial. Nah, di dalam materi ini terdapat poin-poin penting yang perlu kita bahas, yaitu sejarah lahirnya Piagam Jakarta, isi dan kandungan Piagam Jakarta secara singkat, dan yang ketiga, penyebab terjadinya kontroversi pada Piagam Jakarta. Nah, poin pertama ada sejarah lahirnya Piagam Jakarta.
lahirnya Piagam Jakarta sangat berkaitan dengan lahirnya PBU-PKI, yaitu pada tanggal 26 Mei 1945 yang diadakan upacara pelantikan dan sekaligus seremonial pembukaan masa persidangan PBU-PKI. Dalam Rancangan Undang-Undang Persiapan Kemerdekaan Indonesia, badan tersebut menggelar 2 kali persidangan, yang dimana sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas tentang bentuk-bentuk negara Indonesia, filsafat negara Indonesia merdeka, dan merumuskan dasar negara Indonesia. Nah, sedangkan dalam sidang kedua membahas tentang beberapa perbedaan di antaranya seperti rancangan Undang-Undang Dasar yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Kemudian poin kedua yaitu isi dan kandungan Piagam Jakarta. Nah, adapun mengenai isi dan kandungan Piagam Jakarta, yakni secara keseluruhan isi Piagam Jakarta itu sama halnya dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hanya bedanya yaitu pada rumusan sila pertama Pancasila terdapat dalam Piagam Jakarta terdapat 7 kata yang sangat bersejarah, yaitu ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk. Sementara dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 yang kita kenal sekarang ini, 7 kata yang sangat bersejarah tersebut dihilangkan. Sebagai gantinya pada sila kelima yaitu ditambah kata-kata yang Maha Esa dengan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya poin yang ketiga, penyebab terjadinya kontroversial pada Piagam Jakarta. Yang pertama, kontroversial penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta, dan yang kedua, kompromi umat Islam tentang perihal Piagam Jakarta. Selanjutnya, materi yang keempat, hubungan negara dan agama. Di dalam materi ini terdapat poin-poin penting yang dapat kita pahami, yaitu yang pertama, hubungan antara agama dan negara, yang kedua, pola dan tipologi hubungan negara dan agama, yang ketiga, faktor yang mempengaruhi hubungan antara agama dan negara di Indonesia. Nah, yang keempat, langsung saja, poin yang pertama yaitu hubungan antara agama dan negara. Di dalam poin ini dijelaskan, menurut Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa agama adalah landasan kehidupan manusia dan kekuasaan politik atau negara adalah penjagaannya. Politik tanpa agama bisa hancur. Sebaliknya, agama tanpa kekuasaan politik dapat hidup dalam kehidupan manusia. Kekuasaan politik atau negara merupakan peniagaan bagi pelaksanaan agama. Selanjutnya, dalam pemikiran politik hukum Islam ada 3 paradigma tentang hubungan agama dan negara, yaitu yang pertama, paradigma bersatunya agama dan negara biasa disebut dengan integral. Yang kedua, paradigma yang memandang agama dan negara yang berhubungan secara simbiotik. Yang terakhir, paradigma yang bersifat sekularistik. Selanjutnya, poin pola dan tipologi hubungan negara dan agama. Nah, di dalam poin ini, menurut Din Samsudin,
membagi tiga tipologi hubungan antara negara dan agama. Yang pertama, hubungan antara negara dan agama berjalan secara integral. Adapun tokoh pendukung gerakan ini yaitu Al-Maududi. Selanjutnya yang kedua, hubungan antara agama dan negara berjalan secara simbiotik dan dinamis dialektik, bukan yang berhubungan secara langsung. Tokoh ini didukung oleh Abdurrahman Wahid dan Nurkhalid Majid. Dan yang ketiga, agama dan negara merupakan dua domain yang berbeda dan tidak ada hubungan sama sekali. Adapun salah satu tokoh muslim dunia yang masuk golongan ini adalah Ali Abdul Rasik. Yang terakhir, poin yaitu faktor yang mempengaruhi hubungan antara agama dan negara di Indonesia. Ada tiga, yaitu faktor sejarah, faktor kependudukan, faktor hukum. Kemudian materi yang kelima yaitu politik hukum Islam di Indonesia pada era Orde Baru. Di dalam materi ini terdapat beberapa poin penting, di antaranya yaitu yang pertama, fase pertama antagonistik, fase kedua resiprokal kritis, dan fase ketiga akomodatif. Langsung saja pada poin pertama, fase pertama antagonistik, membahas tentang hubungan antagonistik yang merupakan sifat hubungan yang menceritakan adanya ketegangan antara Islam dan Orde Baru. Pada periode ini ditandai dengan kuatnya negara secara ideologi politik yang menguasai wacana pemikiran sosial politik di kalangan masyarakat. Nah, di fase ini juga hanya memberlakukan Islam sebatas memajukan kesalahan pribadi dan melarang politisi agama. Selanjutnya, pada fase kedua, resiprokal kritis. Nah, di dalam fase ini merupakan hubungan yang mengarah pada timbulnya saling pengertian, timbal balik, serta pemahaman di antara kedua belah pihak. Pada fase ini, Orde Baru mulai memandang Islam sebagai faktor dan modal yang tidak bisa dikesampingkan. Pada fase ini juga aktivitas anak muda juga mulai berani mengkritik pemikiran politik Islam yang dilakukan dalam diskusi-diskusi sampai pada beberapa kesimpulan teologis. Selanjutnya, fase ketiga yaitu akomodatif. Pada fase ini yang bernuansa harmonisasi Islam dan negara telah membuka kemungkinan pembentukan perundang-undangan yang bernuansa hukum Islam. Di dalam fase ini juga bukti-bukti akomodasi itu dapat digolongkan ke dalam 4 jenis yang berbeda. Di antaranya yang pertama ada akomodasi struktural, yang kedua akomodasi legislatif, dan yang ketiga akomodasi infrastruktur, serta yang keempat akomodasi kultural. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu dinamika legislasi hukum Islam di masa Orde Baru. Di dalam materi ini terdapat pula 4 poin yang dapat kita bahas, yaitu diantaranya yang pertama, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Nah, pada poin ini terdapat kekuasaan kehakiman. Apa sih itu kekuasaan kehakiman? Dalam pasal 24 dan 25 Undang-Undang 1945 menjelaskan pengertian kekuasaan kehakiman, bahwasanya kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari
pengaruh kekuasaan pemerintah, akan tetapi menyimpan dalam atau dari undang-undang. Kemudian poin kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, dengan terbitnya Undang-Undang Perkawinan telah membuktikan bahwa wewenang yurisdiksi pengadilan agama menjadi luas melalui dua cara, yaitu cara yang pertama, pengadilan agama mencakup wilayah-wilayah yang sebelumnya ditutupi untuk undang-undang yang hanya mempunyai kompetensi yang sangat terbatas, seperti hanya masalah perkawinan dan perceraian saja. Yang kedua, kewenangan pengadilan agama mencakup wilayah-wilayah penting yang tidak berada pada wewenang-wewenang pengadilan agama sebelumnya. Nah, poin ketiga, yaitu dinamika politik proses kelahiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Dalam poin ini dijelaskan bahwasanya keberadaan peradilan agama sebenarnya telah tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan Islam di Indonesia. Artinya bahwa peradilan agama telah diterima masyarakat Nusantara sejak sebelum kolonial Barat datang. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Pada tanggal 24 Maret 1985 telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 kepada Menteri Agama Republik Indonesia untuk menyebarluaskan KHI atau Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari buku 1 tentang hukum perkawinan, buku 2 tentang hukum kewarisan, dan buku 3 tentang hukum perwakafan. Nah, itulah tadi penjelasan dari materi-materi politik hukum Islam di Indonesia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.